Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mari Pak, Bu. Rara, main pergi aja. Yuk sini ikut kerja bakti. Daripada di kosmo cuman main handphone aja kan. Apa sih Bin? Aku malas bersih-bersih gitu. Mending pulang tiduran, terus main handphone. Lagian yang lain udah bantu kerja bakti kan. Nak Rara, kerja bakti itu bukan sekedar sapu sampahnya. Ini soal rasa memiliki. Kalau lingkungan kita kotor, siapa yang rugi? Kita semua kan? Dulu gotong royong itu kekuatan kita. Tapi sekarang semua sibuk sendiri-sendiri. Apalagi sekarang semuanya kan serba instan. Kalau kita terus begitu, bukan cuma jalan aja yang kotor, hati kita juga bisa ikut kotor, Nak. Betul. Iya deh, ambil sapunya ya, Bu. Nah, gitu dong. Main handphone boleh, asal jangan lupa jadi manusia yang peduli ya. Gotong royong bukan soal tenaga, tapi soal kebersamaan. Jangan biarkan nilai itu hilang. Ayo, hidupkan kembali semangat gotong royong dalam kehidupan modern. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, untuk hari ini senang sekali saya Dewi Satriani menemani Anda di hari ini pastinya di kesempatan hari Jumat tanggal 14 November 2025. Tentunya dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Apa kabar sobat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan bahagia, sehat walafiat. Baik, sesaat lagi kita akan ikuti program acara yaitu apresiasi budaya lokal. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita yaitu apresiasi budaya lokal. Baik sahabat budaya, apresiasi budaya lokal kita akan hadirkan dengan topik kita. Ini terkait dengan inovasi domikasi atau domino edukasi.
Tingkatkan minat belajar bahasa daerah siswa. Seperti apa pembahasan kita kali ini pada malam hari ini sahabat budaya. Dan melalui Zoom kita sudah tersambung dengan narasumber kita, guru utama RBD maksud kami RBD Parepare atau guru UPTD SDN 32 Parepare, ada Ibu Hamriani SPDGR. Langsung aja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hamriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, dan senang sekali karena sudah bergabung pada program acara kita Apresiasi Budaya Lokal, dan yang pasti kita akan membahas terkait dengan topik kita malam hari ini, yaitu inovasi domikasi atau domino edukasi, tingkatkan minat belajar bahasa daerah siswa. Nah, kita langsung aja nih pembahasan kita karena sangat menarik sekali. Nah, Bu, bagaimana konsep dasar domikasi atau domino edukasi bekerja dalam proses pembelajaran bahasa daerah, dan kelas berapa yang kita ajarkan metode pembelajaran ini? Dan apa ada filosofi yang mendasari pemilihan media permainan domino sebagai alat inovasi ini? Oh iya baik, terima kasih pertanyaannya. Iya. Iya. Kalau mengenai domino edukasi ya tentunya dari bahasanya saja ini sudah namanya domino ya. Jadi ini terinspirasi dari permainan tradisional yang biasanya tidak familiar, yang familiar dengan anak-anak ya. Iya. Permainan domino. Kemudian kalau untuk konsep dasarnya ini awalnya itu saya membuat hanya satu macam saja untuk pelajaran bahasa daerah, yaitu mengenalkan anak-anak kagang ngangka, Iya. huruf lontara Bugis melalui permainan domino. Awalnya itu saya buat, ternyata anak-anak merasa senang, antusias, dan ingin mempelajarinya terus-menerus. Jadi konsepnya itu mengintegrasikan pembelajaran bermakna dengan permainan edukatif yang berbasis kartu domino. Kemudian dalam konteks bahasa daerahnya sendiri, yaitu tadi dengan huruf lontaranya itu saya kembangkan akhirnya dengan materi lain, tapi tetap menggunakan bahasa daerah juga. Contohnya ada hewan, kemudian ada buah-buahan, ada benda, dan ada bagian-bagian tubuh. Jadi itu konsep dasarnya dalam pembelajaran bahasa daerah. Jadi mereka mencocokkan kartu domino yang berisi, yang sebelah kanannya berisi kata, yang sebelah kirinya biasanya berisi gambar. Jadi mereka mencocokkan nama bendanya dengan katanya, tapi dalam bahasa daerah Bugis. Kemudian untuk kelas yang diajarkan menggunakan metode ini, awalnya saya gunakan di kelas 1. Kemudian akhirnya saya ajarkan juga ke kelas 2, kelas 3, itu untuk pengenalan huruf lontara sendiri. Kemudian setelah saya kembangkan sedikit-sedikit, itu saya perkenalkan di kelas tinggi juga. Kemudian kalau pertanyaan tentang filosofinya itu, tentunya kalau anak-anak SD itu, karena saya mengajar di SD, anak-anak SD itu kan biasanya masih suka bermain ya. Jadi sebenarnya tidak ada filosofi khusus sih, cuma saya kaitkan dengan permainan, kemudian saya kaitkan dengan semangat anak-anak belajar, tentunya dengan cara yang lebih kolaboratif, dengan cara yang aktif, yaitu dengan melalui permainan seperti ini. Ya, mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang tadi. Oke, siap. Nah, ini sejak diluncurkan, bagaimana penerimaan awal siswa ini terhadap domikasi? Bisakah kita berikan contoh spesifik bagaimana penggunaan domikasi itu telah mengubah suasana dan interaksi di kelas? Iya, terima kasih Ibu.
kalau penerimaan awal siswa terhadap Domikasi itu saya melihat pertama kali saya gunakan, saya melihat anak-anak sangat antusias ya dan senang belajar dengan media ini karena mereka merasa seperti sedang bermain. Jadi mereka belajar sambil bermain sehingga suasana kelasnya menjadi lebih interaktif. Kemudian biasanya saya lihat itu anak-anak yang malu berbicara, Iya. khususnya dalam bahasa daerah. Sekarang agak-agak lebih berani untuk berbicara dalam bahasa daerah. Khususnya di kelas saya sekarang karena tahun ini saya mengajar di kelas 5, Iya. setiap hari Jumat itu kan mereka belajar bahasa daerah. Nah, saya lihat perubahan dari mereka itu kalau menyiapkan di awal pembelajaran mereka menggunakan bahasa Bugis. Nah, begitu juga ketika ingin pulang ternyata mereka lagi menyiapkan teman-temannya dalam bahasa Bugis dan alhamdulillah saya merasa bahagia Iya, melihat iya. mereka dalam berbahasa daerah karena ada juga anak-anak atau temannya yang belum fasih dalam bahasa daerah ternyata. Iya, karena seperti yang kita lihat Iya, saat ini sudah banyak ya adik-adik kita iya, tidak menggunakan yang namanya bahasa daerah. Saya tidak tahu ini pengaruh dari betul. mana gitu ya Bu ya. Iya Ah, ah. betul Ibu. Dan tentunya kita berharap bahwa adik-adik kita ini bisa mengubah ini akibat dari efek dari Domikasi ini bisa menggunakan bahasa daerah Bahasa dengan daerah. senang pastinya gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Iya, oke. Nah Bu, kita lanjut lagi nih Bu. Berdasarkan data atau observasi yang ada, seberapa efektif Domikasi dalam meningkatkan minat belajar bahasa daerah siswa? Dan apakah peningkatan minat tersebut juga berkorelasi positif dengan prestasi akademik mereka dalam mata pelajaran tersebut nih Bu? Iya. Terima kasih Bu. Kalau berdasarkan observasi yang ada eh, terlihat bahwa minat belajar siswa terhadap bahasa daerah sekarang saya lihat cukup signifikan, utamanya di sekolah kami. Sebelum-sebelumnya itu Ibu hanya untuk FTBI saja kemarin itu tahun lalu hanya mengikuti satu cabang yaitu mendongeng dan alhamdulillah setelah saya menerapkan domino edukasi ini anak-anak ternyata mereka sangat antusias untuk mengikuti FTBI tahun ini dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang mengikuti juga cabangnya yaitu ada mendongeng ditambah dengan komedi tunggal dan semoga tahun depan lagi bisa lebih banyak lagi yang mengikuti cabang-cabang untuk dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Eh, tapi saya akan tetap menumbuhkan semangat mereka dalam meningkatkan minat belajar mereka tentang bahasa daerah ini salah satunya ini melalui Domikasi. Kalau untuk prestasi akademiknya karena ini kan bahasa daerah, Ibu Iya Bu. cuma dalam satu kali seminggu pelajarannya ya. Jadi kadang kalau belajar itu karena kami masih terbatas dalam sarana prasarana khususnya buku Iya. teksnya. Jadi biasanya kami memberikan materi itu ya sesuai ini aja Bu. Mestinya ya pelajaran yang yang mudah mereka Pahami Bu. eh, Ya. pahami ya, Iya. terutama Oke. dalam bahasa daerah ini. Karena kalau kita berikan materi biasanya sesuai dari buku teks itu, biasanya mereka masih kurang paham. Jadi Iya. kita kasih berikan materi yang mudah-mudah saja dulu. Jadi Oke, seperti itu. baik Iya. Bu, sebelum kita lanjut Ibu, kita dengarkan lagu dulu ya, biar kita lebih semangat Iya. lagi Ibu. Iya.
Rio, ayo, jangan malas. Tulis ini, jaga kebersihan. Ah, capek deh. Ngapain sih buat kayak gitu? Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan. Emang gitu ya? Oke deh, kalau gitu. Rio, ayo, kita tulis ini dan tempel di dekat taman. 5 minutes later. Rio, lihat. Hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah. Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri. Tulis, lakukan, dan sebarkan kebaikan. Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Betul. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Baik sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan kita masih membahas terkait dengan inovasi domino edukasi, tingkatkan minat belajar bahasa daerah siswa. Dengan narasumber kita, Guru Utama RBD Parepare atau Guru PTD SDN 32 Parepare, Ibu Hamriani SPD GR. Iya, Bu Hamriani, kita lanjut lagi ya. Iya, Mbak Dewi. Oke, baik Bu Hamriani. Nah, ini apa saja sih tantangan terbesar yang kita hadapi baik dalam pengembangan materi untuk pembelajaran domikasi agar sesuai dengan kurikulum bahasa daerah maupun dalam penerapannya di lingkungan sekolah yang beragam nih? Iya, baik kalau untuk tantangan dalam pengembangan materinya itu sendiri, tentunya saya harus menyesuaikan isi kartu domino itu dengan kurikulum bahasa daerah. Karena tidak semua kosakata atau tema yang ada di kurikulum itu mudah diubah menjadi bentuk permainan ya. Jadi harus memilih kata-kata yang sederhana, yang sering digunakan, dan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mudah dipahami. Selain itu, ketersediaan sumber referensi bahasa daerah juga masih terbatas, sehingga saya juga perlu berdiskusi dengan tokoh atau penutur asli bahasa daerah untuk memastikan ejaan dan makna sehingga katanya menjadi benar. Kemudian untuk penerapannya di lingkungan sekolah itu, tantangan terbesar kami adalah perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa, karena ada siswa yang terbiasa menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi ada juga yang jarang atau bahkan tidak memahami sama sekali. Jadi hal ini yang membuat kami perlu menyesuaikan cara bermain dengan tingkat kesulitan permainan agar semua siswa bisa ikut belajar dengan nyaman. Jadi selain itu
keterbatasan waktu dan jumlah media juga sih yang menjadi kendala karena jumlah kartu domino yang saya cetak itu belum cukup banyak, jadi saya harus mengatur waktu main anak-anak itu secara bergantian atau membagi mereka dalam kelompok kecil. Seperti itu, Ibu. Oke, Mbak. sip. Oke, baik, kita menunggu partisipasi untuk sahabat budaya di 0811 400 9250. Mungkin yang ada yang ingin menanggapi topik kita. Ini terkait dengan pembahasan kita malam hari ini ya, sahabat budaya pendengar Saribata Malabiriku. Inovasi domino edukasi tingkatkan minat belajar bahasa daerah siswa. Di malam hari ini maupun WhatsApp kita juga di 0811 400 9250. Karena mungkin saat ini Anda ingin bertanya-tanya juga, apa sih sebenarnya domino edukasi ini? Nah, sekali lagi 0811 400 9250. Baik. Nah, ini dibandingkan dengan media pembelajaran interaktif lainnya yang sudah ada gitu, seperti flashcard atau game atau aplikasi digital. Apa sih keunikan atau keunggulan utama Domikasi sehingga ia mampu menjadi inovasi yang lebih efektif dalam konteks pembelajaran bahasa daerah? Iya, terima kasih Mbak Dewi pertanyaannya. Sekali lagi, kalau untuk keunggulan dari Domikasi ini, menurut saya karena ini adalah berasal dari permainan sederhana yang sudah dikenal banyak orang, lalu dikembangkan menjadi media belajar yang bermakna. Kalau untuk flashcard atau aplikasi digital, Domikasi ini membuat siswa belajar sambil bermain langsung. Jadi bukan hanya melihat layar atau gambar. Jadi ini juga mengurangi anak-anak untuk bermain gawai sebenarnya ya. Kemudian domino ini dimainkan secara berkelompok sehingga siswa itu belajar berkomunikasi, bekerja sama dan saling menghargai dengan sesama temannya. Kemudian hal ini menjadi sangat penting dalam pelajaran bahasa daerah karena bahasa ini tidak hanya dipelajari lewat hafalan tetapi juga melalui percakapan dan interaksi nyata. Oke, sip. Nah, Iya. apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut nih untuk Domikasi, misalnya penambahan fitur, adaptasi ke bahasa daerah lain atau versi digital? Dan bagaimana upaya yang dilakukan agar inovasi ini dapat direplikasi dan dimanfaatkan secara luas oleh sekolah yang tempat kita mengajar? Kalau untuk rencana pengembangannya, alhamdulillah sudah dikembangkan sebenarnya dalam bahasa yang lain ya, ada bahasa Indonesia, bahkan ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya bahasa daerah saja, jadi sebenarnya ini sudah dikembangkan. Kalau untuk ke versi digitalnya, sebenarnya sebenarnya ini bisa diubah ke versi digital. Cuma kalau diubah ke dalam versi digitalnya, maka esensi dominonya itu mungkin akan hilang ya. Karena ini kan domino ini terkenalnya dengan permainan sederhana ya, yang sudah familiar di kalangan apalagi di kalangan bapak-bapak ini domino. Nah, saya ingin memperkenalkan ke anak-anak itu bahwa domino ini ternyata bisa dipelajari dalam berbagai materi pembelajaran ya. Kemudian untuk direplikasi, alhamdulillah juga sudah direplikasi oleh beberapa sekolah dan ada juga yang dari luar Parepare. Kemudian saya juga berusaha untuk berbagi praktik baik melalui kegiatan KKG atau komunitas belajar guru terutama di daerah kami Parepare. Sebisa mungkin juga saya berbagi praktik baiknya di media sosial saya yang saya unggah. Kemudian ya jadi seperti ini juga melalui kesempatan besar ini melalui RRI Makassar saya juga berbagi praktik baik di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini dengan diluncurkannya domino edukasi ini ya, apakah adik-adik kita saat ini tidak terlalu banyak main terkait dengan domino dibandingkan dengan pelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah? Ya,
Ini kan pelajarannya Ibu, apa Mbak, maaf ya. Eh, Domino ini sebenarnya sebagai salah satu ada program literasi dan numerasi di sekolah kami di hari Rabu itu mereka biasanya bermain domino sebelum masuk ke kelas. Dan domino ini juga bisa digunakan dalam berbagai pelajaran tergantung dari materi yang diajarkan. Dan bisa dibuat sendiri oleh gurunya. Jadi anak-anak tidak setiap hari bermain karena juga dibatasi ya. Tapi ini fleksibel ya Mbak, karena bisa dimainkan oleh anak-anak ketika istirahat, jam istirahat. Dan mereka juga boleh membawa pulang dengan izin untuk membawa pulang untuk bermain dengan keluarga mereka di rumah. Oke, nah ini bagaimana peran guru dalam mengintegrasikan domikasi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP? Seberapa besar dukungan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan yang diperlukan agar inovasi seperti domikasi dapat berkelanjutan? Ya, untuk peran guru dalam mengintegrasikan domikasi ini dalam RPP, nah itu bisa guru bisa menyesuaikan tujuan pembelajarannya, kemudian dari kegiatan intinya, dan bisa juga membuat asesmen dengan penggunaan media domino ini. Nah, biasanya domino itu digunakan pada kegiatan inti ya, dengan penguatan atau penguatan konsep dengan menggunakan game based learning ya, biasanya itu model pembelajarannya game based learning, jadi bisa dimasukkan media domino ini ke dalam RPP. Kemudian kalau untuk dukungan dari sekolah itu dan dinas pendidikan agar inovasi ini bisa berjalan terus dan berkembang. Jadi sekolah kami berperan sangat penting, terutama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru-guru, serta warga sekolah lainnya yang memberi waktu dan ruang bagi kami untuk berinovasi. Begitupun juga dukungan dari Dinas Pendidikan, yaitu dengan mendorong sekolah lain untuk mengadaptasi domino ini sebagai media pelestarian bahasa daerah. Oke, nah ini kalau peran guru sendiri, bagaimana peran guru dalam tadi sudah ya untuk peran guru sendiri. Nah, ini kalau biasanya ada tidak dari adik-adik kita yang saat ini sulit untuk mempelajari yang namanya domino edukasi ini? Terus terang ada juga Ibu ya, Mbak ya, yang masih agak kesulitan, apalagi dari bahasa daerah yang mungkin jarang mereka dengar. Jadi tapi dari media domino ini saya harap anak-anak bisa mendapatkan kosakata baru yang baru mereka dengar atau baru mereka dapatkan. Kemudian untuk literasinya itu sendiri, saya mengarahkan mereka untuk membuat kamus sendiri, jadi kamus bahasa daerah. Jadi mereka jadi dari kosakata baru yang mereka dapatkan atau mereka temukan itu bisa mereka tuliskan di dalam kamus bahasa daerah mereka sendiri yang telah dibuat. Oke, sip lah. Nah, sebagai closing statement kita untuk topik kita hari ini, apa yang ingin disampaikan nih, Bu? Ya, bahwa inovasi ini sebenarnya bukan sekedar media pembelajaran ya, tapi sebuah upaya nyata untuk menjadikan belajar lebih bermakna, menyenangkan, dan berakar pada budaya lokal. Mungkin bisa juga saya tambahkan dengan sedikit pantun bahasa Bugis, Mbak. Boleh. Tolong dibantu cakapnya ya. Siap. Iya. Tudang-tudang riase kadera. Cakep. Ma foto-foto, ma pakai kamera. Cakep. Rekotasang aleta kalolo na anak dara. Ak gurui madecengi bahasa daerah. Iya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Hamriani terima atas partisipasinya malam hari ini melalui Zoom. Semangat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali Bu Hamriani. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Iya, baik Sobat Budaya dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita, obrolan kita ini terkait dengan
Inovasi Domikasi Domino Edukasi tingkatkan minat belajar bahasa daerah siswa di program acara kita apresiasi budaya lokal. Dan semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Iya, dan untuk Ibu Amriani sukses selalu ke depannya.